ternyata muatan emosinya itu dalam banget Ya, gitu. ya. Tahu nggak Mas, kenapa dia itu sampai badannya sampai besar Mhm, seperti kayak mhm. gitu? Ternyata Mas, dia itu punya satu belief di bawah sadarnya dia gitu ya, bahwa dia itu ingin membahagiakan orang lain. Sebenarnya hidup sehat itu sebenarnya mudah gitu loh Mhm. Mas. Nah ini tuh yang salah satu yang kita itu ingin juga teman-teman itu juga belajar gitu ya, bahwa hidup sehat itu mudah gitu kan ya. Nah sama Mas, itu juga kayak gitu, banyak banget pemikiran-pemikiran yang salah gitu ya. Eh, Kalau ini lebih dalam lagi Mas Mhm. problemnya. Jadi Mhm. kalau saya tadi kan ngomongnya itu masalah kayak kebiasaan-kebiasaan Ya, kayak gitu ya, ya Mas ya, ya. ya. Nah itu adalah yang di permukaan Mas sebenarnya. Jadi kalau yang saya sebut Oh, tadi oke. brain lock tadi, yang karena kebiasaan makan lah, terus karena kayak pemikiran bahwa makan itu harus dihabisin Mhm, gitu ya. mhm, Kalau mhm. dikasih orang jangan jangan sampai ditolak, harus Mhm, mhm, dimakan mhm, gitu-gitu mhm. ya gitu. Ya, itu tuh yang di permukaan, Mas. Tapi yang ini tuh lebih dalam lagi, Mas. Jadi ini saya cerita supaya sahabat sonora juga paham gitu loh, bahwa di balik kebiasaan makan yang membuat kita itu jadi punya berat badan over ini, ternyata muatan emosinya itu dalam banget Ya, gitu. ya. Tahu nggak, Mas, kenapa dia itu sampai badannya sampai besar Mhm, seperti kayak mhm. gitu? Ternyata, Mas, dia itu punya satu belief di bawah sadarnya dia gitu ya, bahwa dia itu ingin membahagiakan orang lain. Oke. Mhm. Jadi kalau badannya dia gemuk, mukanya lucu, cabi-cabi kayak gitu, orang itu seneng gitu melihat dia, Mas. Oke. Jadi dia itu merasa bisa membahagiakan orang lain gitu kan ya. Ya. Dan memang benar, Mas. Kalau ketemu dia, Mas, pasti ketawa aja bawaannya sama dia. Dia tuh Oke. benar-benar menyenangkan Ya, gitu ya, ya, sebagai ya, ya. teman, sebagai Mhm, sahabat mhm. gitu kan ya. Tapi Mas, di balik itu dia menderita gitu sebenarnya. Jadi kita yang temennya happy gitu ngelihat Mhm, dia. Kalau ada dia, Mas, wah suasana ceria banget gitu Mas. mhm, Aku mhm, seru banget gitu kan mhm. ya. Happy banget gitu. Tapi sebenarnya di balik itu dia sebenarnya menderita gitu ya. Jadi dia di bawah sadarnya itu menginginkan orang lain bahagia. Dia ingin membahagiakan orang lain. Mhm. Harusnya tahu nggak sih Mas, siapa yang harus dibahagiakan? Diri sendiri dong. Ya kalau waras kan gitu Oh, ya. iya benar. Anda benar. Betul, 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 betul. Kalau waras gitu kan ya. Tapi kenyataannya kita itu ingin menyenangkan orang lain gitu. Ya, ya, Nah, ya. ini yang akhirnya menjadi problemnya dia. Mau diet model apapun, Mas, selalu balik lagi gitu. Karena Mhm, apa? Begitu dia kurus, dia langsung ngomong, teman-teman kamu nggak suka, gitu mhm, kan ya. mhm. Nggak suka, nggak boleh, nggak bagus, nggak bagus. Akhirnya balik lagi, Mas. Terus seperti kayak gitu. Nah, saya ingin suatu hari kita ngajak dia, karena ini salah satu problem yang diderita banyak orang, banyak Betul, masyarakat. betul. Tapi ketika kita membahas tentang berat badan, Mas, isu ini tuh jarang dibahas, Mas. Jadi kita tuh cuma Oh. isinya itu ya pokoknya program diet, program diet, Heeh, program heeh, diet, heeh. doang, Mas. Padahal sebenarnya isu emosional yang ada di balik setiap pola makan ini itu yang justru sangat penting banget gitu loh. Ya, ketika isu ini dibereskan, maka dia boom seperti kayak gitu. Oke. Nah, itu serunya, Mas. Setelah itu dia berhasil, dia mengkombinasikan ilmu tentang nutrisi dengan ilmu tentang bawah sadar ini dikombinasi, Mas, sama dia Mhm. ya. Dan akhirnya dia benar-benar bang gitu ya, mengalami penurunan berat badan dan stabil, Mas. Dan stabil, betul. Udah 3 tahun ini gitu ya, stabil di situ. Yang serunya lagi, Mas, dia awal mulanya itu ngajak teman-teman sekitarnya untuk melakukan juga gitu, dan mereka berhasil, dan setelah itu jadi komunitas yang besar banget, Mas. Sampai akhirnya tahun 2022 kemarin, Mas, komunitas ini membantu 5.000 orang menurunkan berat badannya, Mas. Bukan hanya berat badan, tapi juga sehat. Ya, Benar-benar ya, sehat. ya. Proof by lab, gitu ya. Cek medical lab, hasilnya bagus semuanya, kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu sesuatu yang nggak pernah terpikir mungkin ya, Mas, di balik berat badan itu ternyata ada pemikiran, emosi-emosi yang sangat dalam, yang ternyata juga mempengaruhi kebiasaan seseorang, mempengaruhi situasi emosi seseorang, dan itu juga pengaruh kepada kinerja seseorang di dalam bisnis dan karirnya. Oke. Itu sangat pengaruh, Mas, kayak gitu. Siap. Jadi saya titip pesan nih ke semua sahabat Sonora gitu ya, bahwa
ini tuh adalah sebuah masalah yang serius gitu ya. Yang ketika Anda berhasil mengalahkan diri Anda sendiri dalam masalah ini, maka rasa percaya diri Anda akan naik gitu. Ya, rasa bangga Anda pada diri sendiri itu akan muncul gitu ya, dan Anda itu akan merasa yes, I can make it gitu kan ya. Dan itu akan mengakselerasi kinerja Anda di aspek-aspek kehidupan Anda lainnya. Itu udah proof, Mas. Banyak banget yang mengalami perubahan. Jadi itu yang dilakukan. Nah, ini sahabat sonora, saya boleh informasikan nggak sih saya yang saya infokan ke Mas Daniel Silakan, kemarin? silakan, silakan. Ya, jadi teman-teman boleh masuk tuh ya ke Instagramnya sahabat saya ini, namanya adalah Eating Reorder gitu ya. Teman-teman boleh masuk tuh. Anda bisa lihat tuh story-storynya mereka itu gitu ya. Saya di situ membantu teman saya ini untuk membahas tentang aspek pemikiran dan emosinya tadi, Mas. Gitu. So, teman-teman bisa bisa lakukan itu ya. Cek Instagramnya, namanya Eating Reorder gitu. Jadi disitulah orang-orang itu belajar gimana mengatur pola pikir dalam pola makan. Nah, baru dengar kan Mas ya? Mengatur pola pikir dalam pola makan gitu. Karena di balik setiap pola makan manusia apapun itu ada sebuah pola pikir tertentu yang mengendalikan pola makan itu. Yang ketika pola pikirnya salah, maka pola makannya juga pasti salah. Mau dibenerin udah pasti berat banget gitu. Nah, tadi saya udah ngasih tips ke teman-teman gitu ya tentang sugesti. Sugesti itu sangat powerful gitu. Yang kedua tadi adalah tentang memperbaiki citra diri. Betul. Teman-teman lakukanlah. Lihat diri Anda di cermin, sapa dia, sapa nama Anda sendiri, ya, say I love you, oke. Kemudian maafkan diri Anda, minta maaf ke diri Anda karena selama ini mungkin Anda lebih peduli dengan emosi-emosi Anda gitu ya. Anda lebih peduli dengan kebahagiaan orang lain gitu ya. Ah, jangan deh sungkan, ditolak, dimakan aja gitu kan ya. So, kita seringkali berusaha untuk menyenangkan orang lain, Ya. bukan menyenangkan diri kita sendiri. Kita kepingin buat orang lain itu senang dengan kita. Itu kita pengen orang lain itu tetap respect sama kita. Mhm. Sehingga kita nuruti apa aja, gitu kan ya. Kita nggak berani nolak, gitu ya. Di balik itu mungkin kita menderita, di balik itu mungkin kita merasa gak nyaman gitu. Tapi ya udahlah demi orang lain, gitu kan. Supaya saya nggak dijauhi teman, gitu kan ya. Sama Ya. kayak sahabat saya tadi, Mas. Dia takut dijauhi teman, gitu. Mhm. Kalau dia nanti nggak lucu lagi. Gitu. Kalau dia nggak lucu lagi itu takut dia dijauhi teman gitu kan ya. Nah, ini kan sebuah pemikiran yang aneh gitu kan ya. Kok bisa ya orang mikir sampai kayak gitu? Tapi namanya aja bawah sadar, ya kita nggak akan menyadari pola pikir seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, isu berat badan ini bukan cuma sekedar kita tuh bicara tentang kesehatan fisik aja gitu ya. Tapi kita juga berbicara tentang kesehatan mental gitu sebenarnya. Di mana ini adalah tentang bagaimana Anda menghargai diri Anda sendiri, bagaimana Anda menyayangi diri Anda sendiri. Gitu. Jangan cuma makanan aja yang disayang, dirinya pun harus disayang gitu.